Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Kami berdoa agar renungan singkat yang saudara saksikan setiap pagi boleh memberkati hidup saudara dan boleh mempertajam, membuat saudara makin mengerti dan mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat, urapi dia Tuhan, lidah bibir perkataannya diurapi dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, yang perkasa, yang menyelamatkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan membahas sebuah renungan yang saya percaya akan memberkati saudara. Judul hari ini adalah The Promises of God, atau janji-janji Tuhan. Alkitab mengandung banyak sekali janji Tuhan, dan banyak orang yang mungkin tidak suka dengan proses yang Tuhan berikan, namun senang sama janji-janjinya. Bahasa gampangnya, mau enaknya tapi nggak mau susahnya. Banyak mereka berkata, ya kan, tapi kan Tuhan sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Yes, Tuhan sudah melakukan semua di atas kayu salib. Memang semua diberi dengan cuma-cuma. Tidak ada bagian dari kita yang bisa membuat janji itu atau mengusahakan janji itu kalau bukan karena Tuhan baik, kalau bukan karena Tuhan berkenan. Firman Allah memiliki begitu banyak janji. Ada banyak janji yang dinyatakan secara langsung kepada kita, serta ada juga janji yang mungkin Allah berikan kepada kita melalui dari para ancestor atau pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang luar biasa. Tetapi ada beberapa janji yang memerlukan kerjasama dari kita. Firman Allah mengatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari janji tersebut kita tahu bahwa Allah menghendaki kita untuk menyukupkan diri kita agar jangan menjadi hamba uang. Dan Allah berkata, Tuhan yang janji bahwa kalau kamu mengandalkan aku, mempercayai bahwa kebutuhanmu akan Tuhan pelihara, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita perlu melakukan atau mengerjakan perintahnya. Setelah itu Tuhan akan menggenapi janjinya. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya sekedar percaya tapi tidak doing anything, alias di rumah saja atau nggak buat apa-apa. Saya percaya itu hal yang penting, tapi saya juga percaya itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah action, sebuah perbuatan. Firman Allah mengatakan bagaimana supaya kita dapat mengalami the promises of God. Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita melakukan bagian kita, mencari kerajaan surga, mencari kebenarannya. Ketika kita melakukan bagian tersebut, bagaimana cari kerajaan surga? Dengan merenungkan firman, pergi ke gereja, dengan rindu untuk mendengar suaranya, dituntun dalam kehidupannya, dituntun dalam kehidupan kita. Maka firman Allah mengatakan Tuhan akan menyediakan, akan menambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak cari kerajaan surga, kalau kita nggak mengerjakan perintah Tuhan, kalau kita hanya sekedar percaya dan diam nggak buat apa-apa, saya percaya itu bukan tipe percaya yang Tuhan mau. Karena itu orang yang percaya, misalnya saya percaya bahwa istri saya akan menyediakan makanan enak ketika saya pulang. Tapi kalau saya percaya saja dan saya nggak pergi ke dapur atau saya nggak melakukan bagian saya, maka makanan enak itu nggak akan terjadi sama saya. Oleh karena itu kita mengerjakan bagian kita. Saya suka bahasa istilahnya bekerja sama dengan Tuhan. Memang yang paling sulit, yang paling susah, mayoritas semua dilakukan oleh Tuhan. Kita hanya tinggal mengikuti. Sama seperti anak saya, dia hanya tinggal mengikuti. Semuanya saya yang sediakan. Tapi kan dia perlu buka mulut, dia perlu datang sama saya, dan dia perlu menyediakan kesediaan dia. Firman Allah yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami the promises of God. Kita katakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5
Ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dengan kata lain, janjinya menyatakan, saat kita merendahkan diri kita di hadapannya, Dia sendiri yang akan meninggikan kita, mengangkat, serta mempromosikan kita. Memang jujur, tidak mudah mengerjakan bagian kita. Apalagi di saat Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu yang memang nggak menyenangkan atau melawan daging kita. Tapi Alkitab mengatakan, jikalau kita melakukan dengan setia, mengerjakan dengan ketaatan, maka Tuhan akan menyediakannya berkat bagi saudara dan saya. Ketika kita merendahkan diri, menyatakan bahwa Tuhan yang akan meninggikan, Tuhan yang akan mempromosikan, menyerahkan semuanya sama Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan, mempromosikan, memberkati saudara dan saya. Firman Allah yang ketiga, yang terakhir mengatakan bagaimana supaya kita bisa mengalami the promises of God. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Firman Allah mengatakan dengan sangat indah, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah undangan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Bukan saja sekedar mendekat, tapi firman Allah mengatakan menahirkan tangan kita. Hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mungkin terdengar mudah untuk mendekat kepadanya. Tapi kita semua tahu jika kita ingin mendekat dalam hubungan yang intim sama Tuhan, serta memiliki kerinduan yang dalam untuk mendekat kepadanya, maka di saat itu dengan sendirinya, maka Tuhan akan membersihkan kita. Tuhan akan menguduskan kita. Kekudusannya akan menguasai kita. Oleh karena itu, saya pernah baca sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Bukan berarti doa nggak penting, doa penting. Tapi buat apa kita berdoa tapi kita nggak taat? Seperti bahasa gampangnya, lebih baik anak saya taat daripada di mulutnya ngomong iya tapi di belakang nggak lakukan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan ketika kita menahirkan tangan kita yang ketiga, menahirkan hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, maka the promises of God akan terjadi sama kita. Ketaatan kita lebih berarti daripada persembahan kita. Ketaatan kita lebih Tuhan cari daripada sekedar persembahan atau pujian kita. Allah memang dan rindu mau memberkati kita, tapi bukan berarti Allah langsung memberikan begitu saja tanpa kita melakukan apa yang menjadi kerinduan atau rencana Tuhan. Fokuslah untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan menuntut, jangan meminta apapun yang menurut saya ketika kita melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, tanpa kita meminta pun Tuhan akan menyediakan. Tanpa kita berseru sekalipun Tuhan sudah menyediakan. Ketika Nuh taat sama janji Tuhan, dia menerima perintah Tuhan untuk membangun bahtera, dia melakukannya tepat sesuai dengan perintahnya. Dengan kata lain, ketika kita ingin menantikan mukjizat Tuhan, kita perlu belajar untuk taat. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya pasti terjadi. Firman-Nya bukan ya atau mungkin-mungkin, bukan ya atau kira-kira, bukan ya tapi kalau bisa, tapi ya dan amin. Jadi kalau dia sudah berjanji, dia pasti menepatinya. Jika dia sudah berkata, dia pasti akan melakukannya. Satu ayat terakhir dalam Yohanes 11, 43 dan 44 mengatakan sebuah kutipan atau kisah yang menarik. Yohanes 11, 43 sampai dengan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan pergi. Dari kisah yang kita baca tadi, ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan mengatakan akan membangkitkan Lazarus yang telah mati, Yesus nggak berkata bisa atau mungkin, tapi Yesus bilang pasti akan mati. Dan ketika Yesus melangkah dan orang-orang mengikuti, percaya, maka mukjizat terjadi. Ketika kita melihat bahwa belajar mengerjakan apa yang kita doakan dan mendoakan apa yang kita mengerjakan,
apa yang kita kerjakan. Maka dengan itu akan terjadi sebuah balancing, sebuah keseimbangan, sehingga mukjizat, berkat, pertolongan dari Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya pengen menegaskan saudara untuk memperbanyak perbuatan saudara dan seakan-akan supaya Tuhan senang dengan perbuatan saudara. Tapi saya pengen saudara memahami ini, bahwa iman dan perbuatan adalah sebuah kerjasama yang cantik atau indah. Kita beriman lalu kita melakukan. Kalau kita melakukan tanpa beriman juga salah. Tapi ketika kita mempercayai firman dan kita menghidupi firman tersebut, maka sesuatu yang ajaib pasti akan terjadi. The promises of God. Bagaimana kita mengalami janji Tuhan. Alkitab katakan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab katakan yang kedua dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita mengatakan dengan mendekat dan menyucikan hidup kita. Bagikan kabar baik ini kepada setiap mereka di luar sana, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Haleluya. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya.